Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam Berendo. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema menarik. Nah, kali ini tema kita terkait dengan kepemimpinan Bengkulu di masa depan. Namun sebelum itu pemirsa, tentunya kali ini juga sudah ditemani dengan narasumber yang hadir di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada Bapak Sapuan selaku Bupati Mukomuko. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tadi dari Mukomuko langsung ke sini? Langsung ke sini demi TVRI untuk hadir pada hari ini. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak sudah hadir. Dan pemirsa TVRI Bengkulu juga hadir kali ini di studio TVRI Bengkulu Pak Zaki Antoni selaku pengamat pemerintahan. Assalamuallam Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya. Tadi katanya habis dari kampus langsung ke sini? Iya, dari Unip tadi ya Pak. Langsung dari beraktivitas langsung lanjut lagi gitu ya Pak sampai sore. Terima kasih banyak sudah hadir Pak di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya berkaitan dengan tema kita pada hari ini, kepemimpinan Bengkulu di masa depan. Seperti yang kita ketahui pemirsa, sesaat lagi kita akan memasuki pilkada serentak dan pastinya akan memilih sosok pemimpin yang baru. Dan kita juga mengetahui bahwa Provinsi Bengkulu ini juga memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Maka dari itu kita juga membutuhkan sosok pemimpin yang cerdas, sosok pemimpin yang berpengalaman tentunya yang mampu membawa masa depan Bengkulu ini untuk lebih baik. Dan bagaimana peran kita sebagai masyarakat, sebagai pemilih untuk menentukan sosok pemimpin di masa depan. Baik, kita akan bahas bersama tentunya bersama dengan kedua narasumber kita pada hari ini, Pak Sapuan dan juga dengan Pak Zaki. Pak, kalau kita bicara sosok pemimpin gitu ya, pastinya sesaat lagi akan memasuki pilkada serentak dan pasti ini pemimpin yang kita bicarakan adalah kepala daerah ya, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur dan sebagainya. Nah, untuk Bengkulu sendiri, ini bicara soal Bengkulu masa depan. Pastinya usia Bengkulu 55 tahun dan akan menginjak 56 tahun. Seperti apa sih Pak melihat kepemimpinan di Bengkulu saat ini? Dari Pak Sapuan sendiri seperti apa nih Pak? Tentu kami ya sebagai putra putri ya Provinsi Bengkulu berharap betul ya kepemimpinan ke depan itu betul-betul bisa membawa kemajuan Provinsi Bengkulu ini. Kenapa demikian? Kita sama-sama ketahui bahwasanya kalau kita boleh jujur menyampaikan hari ini Provinsi Bengkulu ini boleh dikatakan disampaikan orang ya provinsi yang secara ini di bawah ya, di Sumatera ini. Tentu harapan kami ke depan itu atas nama putra putri atau daerah ya Provinsi Bengkulu ini, harapan kami betul-betul pemimpin-pemimpin kita ke depan itu bisa membawa loncatan besar agar daerah kita ini bisa lebih cepat dalam hal kemajuan. Nah, tentu ada beberapa poin-poin penting nanti yang harus menjadi PR besar menurut kami untuk bagaimana memajukan Provinsi Bengkulu ini untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Artinya memang kita bersama tentunya berharap nanti ada sosok pemimpin yang mampu gitu ya untuk membawa perubahan. Apalagi tadi melihat mungkin potensi Bengkulu ini sebetulnya luar biasa, namun mungkin dari segi pengelolaan yang mungkin harus ada sesuatu hal yang baru. Nah, kalau dari Pak Zaki sendiri seperti apa nih kalau melihat kepemimpinan Bengkulu yang saat ini di usia 55 tahun akan menginjak 56 tahun gitu ya. Untuk Bengkulu masa depannya seperti apa? Ya, tadi sampaikan Pak Sapuan, kita Bengkulu kan tidak kalah potensi dengan daerah lainnya. Kita punya batu bara, ya. Kita punya tambang emas, ya. Kita punya potensi perikanan di sepanjang pantai, ya, kurang lebih 530 km ya dari Kaur sampai ini. Tapi potensi-potensi itu kan selama ini 10-an tahun belum tereksplorasi secara maksimal, ya, yang bisa memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. Nah, oleh karena itu memang pemimpin Bengkulu ke depan itu memang harus pemimpin-pemimpin yang handal ya,
Yang handal dalam pengertian dia bukan hanya punya kecakapan, kompetensi, kapasitas manajerial, tapi dia juga bisa mengelola, memanage seluruh potensi-potensi yang dimiliki oleh Bengkulu ini, ya, dan kemudian menimbulkan dampak bagi pembangunan daerah. Bukan dampak orang per orang atau golongan-golongan tapi dampak bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Nah, untuk itu memang pemimpin yang seperti ini harus pemimpin yang punya jaringan kuat di tingkat nasional, ya, bahkan internasional. Ya. Sebab untuk mengelola potensi-potensi tadi, ya, itu tidak bisa kita mengandalkan misalnya APBD saja. Ya, itu harus ada investor masuk, harus ada penanaman modal asing yang masuk ke daerah, sehingga itulah yang bisa menggerakkan potensi-potensi tadi. Ya, nah, apakah ada pemimpin-pemimpin seperti itu? Saya pikir ada, ya, cukup banyak putra-putra daerah Bengkulu, ya, yang bisa, yang punya kapasitas untuk itu. Nah, oleh karena itu memang ini momentum ke depan ini bagaimana Bengkulu ini bisa ya tinggal landas lah, ya. Kita sudah dari 68 sampai 2024 ini ya seperti inilah. Ya, kita bisa saksikan diri, bahkan sekarang pun persoalan transportasi misalnya, sekarang saya mendapat pengaduan, ya. Kenapa sih Bengkulu Jakarta itu harus di atas 1 juta tiket? Ya, sehingga orang semuanya mengerem konsumsi, orang mengerem penerbangan. Ya, itu berdampak pada peredaran uang di tingkat masyarakat, berdampak pada sopir-sopir taksi Grab dan sebagainya. Itu akhirnya menurunkan, ya, berdampak negatif bagi perekonomian. Di situ kan harus ada intervensi pemerintah. Nah, belum lagi persoalan-persoalan lain, ya, yang sekarang berkutat kita, ya, itu saja, misal konflik-konflik agraria, ya, kemudian persoalan birokrasi dan sebagainya. Jadi ke depan itu pemimpin itu harus betul-betul dia 100% bahkan 1000% mencurahkan segenap daya pikiran dan kemampuannya memang betul-betul untuk masyarakat gitu. Dia nggak mikir lagi persoalan-persoalan, ya, artinya dia sudah selesai pada untuk dirinya sendiri, sehingga dia sudah bisa mencurahkan perhatian penuh itu kepada betul-betul sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, tidak memikirkan dirinya, kekayaan dirinya misalnya, itu harus sudah selesai untuk tingkat pemimpin. Artinya memang benar-benar harus sepenuh hati gitu kalau kita bicara soal pemimpin untuk masa depan gitu. Ya, tidak lagi berpikir untuk kelompoknya, berpikir untuk keluarganya, berpikir untuk kesukuan, ke daerah, tidak lagi. Dia harus betul-betul lintas batas. Benar disampaikan tadi oleh Pak Zaki, memang kalau kita melihat untuk Bengkulu saat ini memang penting ke depan harus ada investor yang masuk, tidak hanya mengandalkan dari APBD saja gitu, ya. Nah, kalau dari Pak Sapon sendiri seperti apa nih Pak tanggapannya untuk Bengkulu nih agar lebih baik ke depan melihat perkembangan yang saat ini mungkin tidak signifikan perkembangannya. Jadi hampir disampaikan Pak Zaki tadi, ya seperti itu saja gitu, ya. Betul sekali apa disampaikan oleh Pak Dr. Zaki tadi, bahwasanya memang Provinsi Bengkulu ini butuh sentuhan tadi, betul-betul para kepala daerah ke depan itu harus mampu tadi menggandeng tadi para investor gitu. Bukan hanya mengandalkan APBD, APBN, akan tetapi mampu membawa para investor. Di samping tentu juga harus juga mempunyai hubungan atau komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, bagaimana untuk membantu. Saya ngelihat hari ini kelemahan kita di Provinsi Bengkulu ini tadi, bukan investor kadang-kadang tidak mau. Akan tetapi memang ada beberapa hal kami melihat infrastruktur kita di Bengkulu ini masih sangat minim. Sehingga apa yang dikatakan Dr. Zaki tadi, kita kan kaya komoditi, apakah batu bara, ya, kelapa sawit dan sebagainya. Belum lagi sumber daya alam yang lain yang belum tersentuh. Apakah emas, mineral lainnya. Kan tetapi ini semua butuh infrastruktur yang bagus. Nah, untuk infrastruktur itu tentu tadi kalau ngandal APBN, APBD kayaknya berat. Ini sudah berjalan selama ini. Tentu dibutuhkan seorang sosok pemimpin yang punya jaringan baik dalam maupun luar negeri, dengan segala upaya tadi berpikir bagaimana memajukan Provinsi Bengkulu ini. Kalau kita hanya mengandalkan PBD, ya loncatan jalan seperti sekarang, ya mungkin ke depan tidak akan jauh. Siapa pemimpinnya tidak akan maksimum pembangunannya. Nah, makanya dituntut betul, tadi dikatakan Pak Zaki betul sekali, pemimpin yang tidak memikirkan lagi dirinya, tetapi bagaimana berpikir untuk orang banyak semaksimal mungkin. Nah, tentu tadi butuh jaringan, butuh networking, dan selalu saya sampaikan setiap ketemu kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Kadang-kadang orang tuh sungkan untuk berkomunikasi lintas sektoral. Ini berbicara lintas sektoral, pemerintah pusat, ya, legislatif, ya, eksekutif, legislatif. Yang ketiga yaitu investor. Tiga ini harus betul-betul kepala daerah ke depan harus mampu berkomunikasi di tiga lini ini.
Nah, kalau itu mampu kita sampaikan, kita dengan baik, kita paparkan dengan baik kondisi real kebutuhan daerah kita ini, mudah-mudahan ini menjadi perhatian oleh pemerintah pusat dalam hal ini, baik eksekutif maupun legislatif. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kalau kita bicara jumlah penduduk, kita ini secara politis kurang menarik kalau menurut saya, menurut kami ya. Kenapa? Bengkulu kita satu provinsi itu 2 juta. 2 juta. Ya, 2 juta penduduk. Kalau kita bandingkan penduduk yang ada di Pulau Jawa, itu satu kabupaten Hanya sebenarnya. persekian persen gitu. Persekian persen ini sama setara dengan satu kabupaten. Nah, tentu ini menjadi harus betul-betul kita lincah. Seorang kepala daerah harus lincah memaparkan tadi apa yang dikatakan Pak Zaki tadi, kekayaan yang kita miliki, kebutuhan yang masyarakat real dibutuhkan, sehingga perhatian pemerintah pusat ini tetap ada. Nah, ini intinya saya selalu menyampaikan, kuncinya apa? Kita harus mampu bersilaturahmi dengan baik, menjaga hubungan ya dengan tadi stakeholder yang tadi, baik eksekutif di pusat, legislatif di pusat. Nah, intinya kita harus mampu bersama-sama. Kadang-kadang hilangkan ego sektoral pribadi kita, karena bekerja untuk membangun Provinsi Bengkulu ini harus betul-betul kebersamaan. Artinya saya yakin sosok pemimpin yang harus membangun ini seperti disampaikan tidak memikirkan diri sendiri ya Pak. Memang harus memikirkan orang banyak, khususnya masyarakat Bengkulu saat ini. Kita akan break dulu Pak, nanti kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa TVRI Bengkulu tentunya masih dalam pembahasan yang sama kepemimpinan Bengkulu di masa depan. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap di Berendo.